Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita akan beribadah pada hari ini. Siapkan hati kita, jiwa kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena ada suatu hal kita semua diberkati oleh setiap pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang kudus. Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh kados. Kuduslah Tuhan, kudus, 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 Engkau kudus Tuhan, kudus, Allahku.
tinggikan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai ke sudah. Terbungkus dengan kuasa darah-Mu, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita masih tetap bersukacita memuji Tuhan. Saat pada pagi hari ini kita bersemua mari bernyanyi glory di hadapan Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Nyanyi glory. Siapkan hati kita, jiwa kita, saatnya dimana kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu ini adalah waktunya Tuhan mengizinkan kita untuk duduk diam, mendengarkan sabdanya melalui hambanya, biar apa yang kita boleh dengar bisa memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau yang menguatkan kami hari demi hari melewati setiap cobaan apapun. Kami tahu Tuhan selalu ada buat kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau menguatkan hati kami terus percaya kepada Tuhan. Ada waktu Engkau akan menyatakan kemuliaan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau akan menyatakan segala pekerjaan yang baik di dalam hidup kami. Mujizat masih ada dan masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar saat ini Engkau mengurapi pikiran kami, Engkau mengurapi telinga kami, Engkau mengurapi hati kami Bapa. Biar kami semuanya dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang membuka segala sesuatu bagi kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, bahkan kami diberi kekuatan untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah berasal daripada Engkau, dan Engkau memberkati umat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, yang menyaksikan melalui siaran YouTube channel, dan juga buat sidang jemaat tempat ini. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan menaungi kita selama masa pandemi yang kita alami, saudara. Tidak berasa, dari mulai bulan Maret sampai sekarang kita sudah ada di Desember. Saudara, memang segala sesuatu dalam hidup kita ini mengalami banyak perubahan. Dan tentunya ada juga beberapa kesulitan-kesulitan yang mungkin dirasakan, dialami oleh saudara. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih bisa ada, saudara, kita perlu mengucap syukur. Sebab kita ada karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya tetap setia menopang kita, sehingga kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah tergeletak, kita tidak pernah menjadi lemah. Bahkan kita selalu melihat pembelaan-pembelaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini buat hidup saudara dan juga hidup saya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara di dalam firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita menginginkan kita mempunyai kehidupan yang baik. Kita pengen ada suatu perubahan di hari-hari ke depan kita, di mana keadaan kita bertambah baik, bukan bertambah buruk. Atau kita juga mempunyai suatu pengharapan bahwa di tengah-tengah segala situasi kondisi yang sulit hari-hari ini, bahkan ke depan mungkin lebih besar lagi kesulitannya, kita berharap bahwa hidup kita tetap boleh ada, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Judul firman Tuhan hari ini adalah menikmati hari-hari yang baik. Mari perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ ada kata harus menjaga, harus menjauhi, harus melakukan, harus mencari. Saudara, semua kata-kata ini, saudara, membawa kita kepada suatu pengertian bahwa untuk kita bisa mengalami hari-hari hidup yang baik, bukan hanya sebatas kita cukup berdoa, tetapi kita harus berusaha dengan tekun, berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana membangun kehidupan kita supaya bisa menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kehendak Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya? Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena
akan disebut anak-anak Allah. Jadi salah satu karakter yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan setiap anak-anaknya adalah, saudara, selalu menjadi pembawa damai dimanapun dia berada. Dalam situasi hidup seperti apapun, Tuhan mau anak-anaknya selalu hidup dalam damai, membawa damai buat semua orang. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita harus berusaha, tekun, sungguh-sungguh melakukan dengan keras hidup ini, supaya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu membawa damai. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, berusahalah untuk hidup damai dengan orang lain. Berusahalah untuk menjaga kehidupan saudara tidak merusak hubungan-hubungan yang sudah baik yang dibangun dengan orang pada waktu-waktu sebelumnya. Di waktu-waktu susah, kadang-kadang orang itu tidak berpikir dengan baik segala sesuatu yang menjadi tindakan-tindakannya. Contoh kecil, saudara. Orang biasa berbohong. Orang biasa untuk nyinyir. Suka untuk menjelekan orang lain. Suka untuk ngomongin orang. Fitnah orang. Kalau dagang, saudara, suka bohong. Kadang suka menyurangi timbangan. Kadang kita suka berkata, ini kualitasnya ini loh, tapi kenyataannya yang kita berikan kepada orang lain justru kualitas yang di bawahnya, dengan tujuan supaya kita bisa untung lebih banyak. Kadang-kadang di masa yang sulit, ketika kita dagang udah bagus-bagus, pelanggan sudah banyak, lalu kemudian kita lihat, oh harga-harga ada naik dan sebagainya. Lalu kita mulai mensiasati, saudara. Dengan cara apa? Ngurang-ngurangin bahan kita, tukar dengan bahan yang kurang baik dan sebagainya. Akhirannya apa, saudara? Akhirannya orang bisa menjadi kecewa, orang menjadi marah, orang menjadi tidak senang dengan kita. Sehingga tadinya apa yang baik yang kita diberikan Tuhan, semuanya tiba-tiba berubah. Bukan karena Tuhan tidak setia terhadap janjinya, tetapi kita sendiri yang merusak kehidupan kita yang baik dengan cara ataupun perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa sampai di sini saudara mengerti. Makanya firman Tuhan berkata tadi, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, jelas sekali di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-11. Dibilang begini, kalau kamu mau punya hari-hari hidup yang baik, maka kamu harus jangan jahat perkataanmu. Keluarkanlah perkataan yang selalu benar, jujur, perkataan yang baik, perkataan yang bisa membuat orang yang mendengarnya itu nyaman, bukan mendengar justru jadi panas, jadi marah, saudara. Ya, janganlah kamu suka berbohong. Siapapun tidak ada yang suka dengan pembohong, saudara. Siapapun akan menjauhi orang yang suka berbohong. Bagaimana kita bisa melihat hari-hari yang baik? Bagaimana kita bisa melihat hidup kita selalu ada dalam suatu berkat, ada dalam suatu kemajuan, baik usaha, baik pelayanan, baik kehidupan kita, kalau kita selalu hidup dalam tipu daya, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Saudara, tentunya cara hidup seperti itu akan membuat orang bukan mau dekat dengan kita, mau bersahabat dengan kita, bukan memiliki hal-hal yang baik, pikiran yang baik untuk menolong kita bisa menjadi lebih maju, lebih bagus, tapi semua bisa meninggalkan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apalagi yang dikatakan oleh Alkitab, jangan melakukan hal yang jahat terhadap sesamamu, tetapi lakukanlah yang baik terhadap sesamamu. Ini justru yang Tuhan mau. Memang anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat, bukan untuk penerima berkat. Perhatikan saya. Anak
dipanggil untuk menjadi pemberi berkat. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita belajar mengalirkan kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita kepada sesama. Makanya saudara perhatikan, Alkitab berkata bahwa kita harus bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih. Orang Kristen, orang percaya, dia bukan hanya harus mengalami suatu perubahan hidup, meninggalkan dosa, mengenal Tuhan dengan baik, mengikuti firman, mentaati firman Tuhan, tetapi kita juga harus bertumbuh di dalam kasih seorang akan yang lainnya. Sama seperti apa yang Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi sesama, Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan dia, yang mengasihi dia, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi para musuh-musuhnya, orang-orang yang jahat terhadap dia. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dimanapun Yesus berada, dalam situasi apapun, di dalam tekanan keadaan seperti apapun yang dialami di dalam batin Yesus, dia selalu berusaha untuk membawa hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Dan dia selalu melakukan kebaikan yang membawa damai buat orang-orang di sekitarnya. Saya berdoa supaya saudara sebagai anak-anak Tuhan di bulan Natal ini, di bulan yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai, di bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Raja Damai, biarlah kehidupan Yesus sebagai pembawa damai itu juga ada di dalam kehidupan kita sekalian, dan kita manifestasikan di hari-hari yang sulit sekarang ini. Kita selalu mau menjadi pembawa damai dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu penting sekali, yaitu kita harus mampu menjaga hati kita. Saya katakan saudara bahwa segala tekanan hidup, segala keadaan yang sulit memang kadang mempengaruhi hati kita, sehingga terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, itu bisa sikap kita berubah, saudara. Kadang kita jadi iri hati, kadang kita jadi kecewa, kadang kita sering sakit hati, tersinggung, sehingga saudara akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Semua tekanan-tekanan yang ada, dan kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal yang kelima, saudara. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ulang ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang kalau menyimpan sakit hati jadi bodoh. Kalau simpan iri hati, kata Alkitab, jadi bebal. Hal-hal inilah yang menjadi penghalang sesungguhnya untuk kita bisa menerima pekerjaan Tuhan yang baik datang dalam hidup kita. Saya mau saksikan sesuatu buat saudara. Satu waktu saya melayani seorang bapak, dia kanker stadium 4, saudara, kanker paru-paru stadium 4. Lalu kemudian saya diundang oleh anak-anaknya untuk saya berdoa bagi dia. Bapak ini belum percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian waktu saya sampai di rumahnya, anak-anaknya menyambut saya. Lalu kemudian anak-anaknya bilang gini, Pak, nanti ngomongnya pelan-pelan ya Pak, sebab papa saya tuh benci sekali sama yang namanya pendeta, benci sekali sama yang namanya orang Kristen. Lalu saya tanya, emang kenapa gitu? Ya, papa saya banyak sekali kecewa. Emang
kecewa banyak sama pendeta, kecewa banyak sama orang-orang Kristen. Papamu sudah masuk gereja belum selama ini? Belum sih. Nah, lu kecewanya dari mana? Papa saya kecewanya gara-gara mantu, Pak. 15 tahun tinggal sama mantu kagak omongan. Astaga, saya sampai kaget sudah. Lalu kemudian saya bilang, ya oke, nanti Roh Kudus akan menolong saya apa yang harus saya katakan. Lalu ketemu dengan papanya, ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian saya minta izin kepada beliau. Saya bilang, Om, bolehkah saya berdoa buat Om? Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Mujizat masih bisa terjadi. Sekalipun dokter berkata bahwa tidak mungkin sembuh. Saya percaya kalau Tuhan berkenan Om sembuh, maka Om bisa sembuh. Yang penting hati kita selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Urusan sembuh atau tidak itu keputusan Tuhan. Tapi kita wajib, kita harus punya semangat untuk hidup. Semangat untuk mencari Tuhan. Semangat untuk mencari pertolongan. Dan pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Lalu kemudian saya bilang, yuk kita berdoa Om. Dia tidak menolak. Dia mau ikut saya berdoa. Waktu kami sedang menyembah Tuhan, saudara, saya ajak nyanyi satu pujian. Kita menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan turun di rumah itu. Lalu kemudian, saudara, di dalam hadirat Tuhan, saya melihat air mata Bapak ini mulai menetes. Anak-anaknya juga semua menangis di hadirat Tuhan. Betul-betul berharap sesuatu Tuhan lakukan. Saya pun juga terus menyanyi, menyembah Tuhan. Nah di saat itu saudara, saya mendapatkan suatu pernyataan di dalam hati saya oleh Roh Kudus. Bahwa Bapak ini harus melepaskan pengampunan. Dia harus melepaskan kasih bagi mantunya. Lalu kemudian selesai berdoa, menyembah, saya bilang sama Bapak itu, Om, tadi waktu kita berdoa, saya mendapatkan seperti tuntunan Tuhan untuk disampaikan bagi Om. Maukah Om mengampuni mantu Om? Ampuni dia Om. Mungkin sifatnya menyebalkan. Mungkin sikapnya itu selalu jengkelin, bikin Om marah. Mungkin Om rasanya selama ini mungkin, waduh keras hati juga. Kalau minta maaf harusnya dia lebih muda. Tapi Om, hari ini saya mau ajak Om, yuk sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan dan lakukan saja. Bukannya apapun yang disuruh, kalau bisa sembuh Om akan lakukan. Lalu kemudian saya bilang, Om mau untuk berdoa buat dia, melepaskan pengampunan buat dia? Lalu saudara singkatnya dia mau. Lalu kita berdoa. Nah hari itu saudara, setelah dia berdoa, mantunya itu keluar dari kamar. Lalu kemudian biasanya tidak pernah nyapa, tapi saat itu dia mulai belajar untuk menyapanya. Dia panggil namanya, lalu kemudian cukup sampai di situ aja, tidak ada sesuatu yang lebih. Lalu kemudian saya bilang, puji Tuhan, Om sudah lakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Gak apa-apa, besok pagi lakukan lagi, setiap hari lakukan. Berusahalah untuk terus hidup tidak dalam permusuhan, tapi hidup dalam perdamaian. Supaya Tuhan melakukan karyanya dalam hidup Om. Lalu kemudian saya pulang dan saya kaget. 2 hari kemudian dia melakukan pemeriksaan di rumah sakit harapan kita, rumah sakit jantung, juga ada kanker di situ ya. Dan saudara, hasilnya betul-betul membuat kaget semua keluarga, termasuk dokter yang menangani. Karena waktu difoto kembali, paru-parunya yang sebelumnya sudah hitam, saudara, tertutup semuanya. Tiba-tiba hasilnya justru paru-parunya bersih, putih, bersih, saudara. Dan Tuhan begitu dahsyat, sampai dokternya kaget. Karena dokternya periksa selanjutnya di hari-hari kemudian, diperiksa terus. Dokter menyatakan bahwa kankernya disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah saudara, kasih Tuhan, kita harus mampu untuk menjaga hati kita. Memang orang kadang gak bisa jaga hati kita. Orang kadang gak bisa ngerti keadaan kita. Orang gak bisa paham
apa yang sedang kita rasakan. Tapi kita tetap harus bisa mengontrol diri kita. Sebab kehendak Tuhan, kamu menjadi pembawa damai dimanapun kamu berada. Sebab kamu adalah anak-anak Allah. Nah, saya sebagian terakhir, saudara, saya akan sampaikan. Efesus 6 ayat 23. Efesus 6 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa sesungguhnya kekuatan untuk bisa mengasihi, kekuatan untuk menjaga kehidupan ini ada di dalam damai. Kekuatan untuk membagikan damai itu melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, itu sesungguhnya datang dari iman kepada Allah, Bapa dan Tuhan kita. Jadi sudah mari sambil angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sementara musik memainkan pujian ini, bagi sidang jemaat di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun engkau semua yang sedang menyaksikan live streaming YouTube channel, saya mau berkata kepadamu sebagai hamba Tuhan, Tuhan itu setia. Tuhan telah mempunyai semua rencana besar buat hidup saudara. Dia mengasihi engkau dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Setiap cobaan yang kau alami, Tuhan ada di situ. Setiap masalah berat yang kau alami, Tuhan ada di situ. Dalam semua keadaan yang begitu menyesakkan hatimu, Tuhan ada di situ. Dia menopangmu, dia memberi kau kekuatan. Dia mau kau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan kehendaknya, kerjakan firman-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna, sebab ia akan berbahagia oleh perbuatan-perbuatannya. Jikalau engkau di dalam masa kesesatan ini, jikalau engkau dalam masa kesusahan ini, engkau tetap memperhatikan hukum Tuhan yang sempurna, engkau melakukan dalam hidup perintah-perintah, maka engkau akan berbahagia. Engkau akan melihat kuasa Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berkati semua umatmu dalam rumah, maupun mereka yang sedang di rumah-rumah, dimanapun di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan siaran YouTube ini. Aku berdoa, berkati anak-anakmu, lawat hidup mereka Roh Kudus, jaga dan kuatkan mereka, dan biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan penuh dicurahkan dalam hidup mereka. Aku berdoa, perubahan hidup nyata terjadi dalam anak-anak. Mereka akan membawa kebaikan, membawa kasih, membawa ketenangan, membawa sukacita dimanapun mereka berada. Mereka akan jadi berkat, dan hidup mereka pun semakin diberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan, melalui pendeta Bapak Ruli. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ruli, dan kami segenap jemaat dan gembala sidang mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Ruli yang telah memberkati kami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang Bapak Ibu rindu mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mau itu persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan Natal, Bapak Ibu boleh memberikannya melalui transfer. Mungkin Bapak Ibu tidak sempat ke gereja, bisa ditransfer ke rekening gereja BCA 5890
134701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Dan Bapak Ibu, info selanjutnya, doa bersama setiap hari Senin melalui Zoom pukul 7, link Zoom di-share di grup info gereja. Natal GSJA Raja Wali tanggal 20, ibadah seperti biasa, tidak ada perayaan. Ibadah biasa mungkin tidak bisa banyak, jadi Bapak Ibu kalau yang mau ikut bisa seperti biasa, bisa mendaftar dulu melalui link yang ada di gereja. Itu saja setiap info hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudaraku yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita akan pujian besar. Tuhan berkati hamba-Mu, parunya yang telah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Pakai dia luar biasa dalam setiap pelayanannya Tuhan. Pakai dia menjadi hamba-Mu yang Tuhan pakai dan urapi, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan melalui pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami minta ampuni setiap dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, tahun depan berikan yang terbaik dalam setiap bangsa kami. Corona Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar Tuhan dalam bumi kami, dalam dunia ini Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi. Tahun depan kami boleh Tuhan bersama-sama kembali beribadah seperti biasa. Untuk bersama-sama di gedung ibadah kami tanpa harus berjaga jarak, tanpa harus ada berjaga jarak Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Tolong pulihkan setiap bangsa Tuhan, setiap bangsa ini Tuhan, sehingga kami kembali bersama-sama melakukan kegiatan seperti hari-hari yang sudah kami lalui tahun demi tahun ya Bapak. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, beri keamanan ketentraman atas bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan tidak banyak orang-orang yang mengacau balau, baik setiap teroris, anarkis, bahkan juga Tuhan setiap mereka yang ingin senantiasa berkuasa untuk bisa menjadi yang lebih baik di bangsa ini. Tolong Tuhan, biar bangsa ini Tuhan pimpin seorang yang benar-benar terbaik untuk bisa memimpin bangsa ini Tuhan. Buat presiden kami, supaya Tuhan urapi Tuhan, supaya dia juga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan suatu hal yang terbaik, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Tuhan dengan adil dan jujur, baik setiap para menteri, anggota DPR, MPR Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap bangsa ini. Tolong Tuhan, jangan Kau biarkan corona terus merajalela, sehingga banyak pengangguran dan PHK Tuhan, membuat mereka Tuhan Yesus tidak bekerja. Banyak pengangguran Tuhan saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan. Berkati bangsa kami supaya ada pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya. Jauhkan dari kelaparan, kemiskinan Tuhan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan atas bangsa ini, sehingga tidak ada lagi Tuhan mereka mengalami hal-hal dari kemiskinan, kelaparan. Berkati Tuhan
kita di rumah mengangkat tangan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan maupun kau yang ada menyaksikan live YouTube channel, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua, baik di rumah dimanapun kita berada, dalam gereja yang melayani semuanya Tuhan berkati. Sampai berjumpa sahabat.